Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang model dan faktor komunikasi dalam organisasi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa yang namanya komunikasi organisasi itu berak atau nanti mengkerucut atau dia mempunyai turunan berupa mata kuliah yang disebut sebagai audit komunikasi. Jadi audit komunikasi adalah turunan dari komunikasi organisasi. Maka dari itu Anda perlu paham dulu bahwa audit komunikasi itu dirancang sebagai ilmu terapan, ya. Dia mengakomodir semua ketentuan yang ada di dalam komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi itu turunannya ada tiga. Pertama adalah iklim organisasi, itu dibahas sendiri, bagaimana kita menciptakan iklim organisasi yang sehat, produktif, terus udah gitu pemimpin-pemimpinnya diatur supaya dia rapi, ya. Dari segi apa? Dari segi interaksinya di dalamnya, sehingga membentuk sebuah iklim yang kondusif, artinya tidak saling gontok-gontokan, tidak saling curiga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasi. Bagaimana di dalam organisasi itu tercipta sebuah budaya yang serta-merta bisa mengakomodir semua keinginan-keinginan dari pemilik perusahaan tempat kita bernaung. Sehingga kita diharapkan bisa mendukung tujuannya itu, lalu bisa tumbuh bersama, membuat usaha dari perusahaan kita semakin maju dan diterima pesat oleh orang-orang atau pasar kita. Ya, bagaimana budaya organisasi itu, budaya kerja, pelayanan prima, dan segalanya itu dipelajari dalam budaya organisasi. Ya, kemudian yang ketiga, turunan dari komunikasi organisasi itu adalah audit komunikasi. Ketika iklim organisasi dan budaya organisasi itu salah, salah jalur gitu ya, maka orang-orang melakukan audit di dalam komunikasi. Jadi ada satu departemen atau divisi gitu ya, kalau departemen terlalu besar kita bicara divisi. Divisi-divisi itu nanti yang memperbaiki kesalahan-kesalahan, ya, yang merapikan kembali kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga iklim dan budaya organisasi dapat kembali normal. Kenapa Pak Sandi? Karena kalau iklim dan budaya organisasi itu salah pada tempatnya, maka nanti yang terjadi adalah perusahaan menjadi tidak efektif dan efisien. Baik itu dari segi bisnisnya maupun dari segi komunikasi antar pribadi yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan itu. Ketika perusahaan kehilangan efektivitas dan efisiensi di dalam kinerjanya, maka nanti perusahaan lama-lama akan turun, akan hancur alias rugi. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika kita bicara audit komunikasi, kita juga perlu memahami betul nih model dan faktor komunikasi di dalam organisasinya. Modelnya apa Pak Sandi? Faktornya apa? Kenapa sih ada audit komunikasi? Kenapa sih audit komunikasi itu harus dilakukan? Serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalamnya. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan aja ya. Oke, audit komunikasi dikatakan oleh Fogelman, ya, dikatakan bahwa audit komunikasi memungkinkan seseorang mengambil langkah mundur gitu. Jadi audit komunikasi itu karena budayanya kacau, budaya organisasinya kacau, iklim organisasinya kacau. Jadi kita harus audit. Audit itu melangkah mundur untuk menanyakan nih, ini sebenarnya organisasi ini kerjanya apa sih? Sehingga dia diberikan waktu untuk meninjau kembali
Sebenarnya tolak ukurnya apa sih? Ya. Alat mengukur komunikasinya apa sih? Keberhasilan organisasinya apa sih? Nah, ya. Jadi, maka dari itu perlu diadakan sebuah audit supaya melihat dengan sangat detail bagaimana komunikasi itu terjadi, sehingga ketika komunikasi itu terjadi, maka kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa efisiensi dan efektivitas di dalam perusahaan memang sudah maksimal. Nah, ketika keefektivitasan dan keefisiensian sudah berjalan di dalam perusahaan, tapi perusahaan tetap mengalami kerugian, maka kita bisa mencari kesalahan-kesalahan lain yang ada di dalam perusahaan itu. Dengan kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan lain, maka nanti perlahan-lahan perusahaan akan berjalan maju. Ya, yang membuat khawatir adalah perusahaan berjalan di tempat nih, bahkan malah berjalan mundur gitu kan ngeri, ya. Sedangkan berjalan di tempat saja sudah seperti berjalan mundur. Kenapa, Pak Sandi? Karena Anda berjalan di tempat, sementara saingan-saingan Anda, kompetitor-kompetitor Anda berjalan maju. Anda ya udah ketinggalan aja jadinya. Kenapa? Karena Anda berjalan di tempat. Ya, maka dari itu yuk kita harus audit gitu ya. Nah, kemudian ya dikatakan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun itu perlu diperiksa, dievaluasi dan diukur serta secara cermat dan sistematik. Sama seperti catatan keuangan, harus semuanya diatur dengan sangat seksama. Nggak bisa dibiarkan berjalan begitu aja. Ya, cuman namanya audit komunikasi itu harus berjalan. Misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada masalah baru dilakukan audit komunikasi. Itu jadinya ya berantakan. Ya. Mas Andi, lalu audit komunikasi kan butuh waktu yang sangat lama dan biaya tidak murah gitu. Harus dilakukan ya, oleh HC sendiri atau human capital sendiri atau ya dia hire dari orang gitu. Sehingga apa pola komunikasi di dalam organisasinya sungguh terjadi. Kalau pola komunikasinya di dalam perusahaan itu terjadi dengan baik, maka nanti sistem kerja dari setiap individu yang di dalamnya juga rapi. Tidak ada lagi yang namanya gontok-gontokan, tidak ada yang namanya lagi merasa dia superhero, pahlawan, kesiangan yang berasa menanggung semua apa permasalahan kantor gitu. Nggak ada. Kan ada ya, kita punya teman ya, merasa dirinya pahlawan gitu ya. Wah, merasa dirinya paling sibuk, paling kerja keras gitu ya. Kan ada ya orang-orang seperti itu ya. Padahal dia kerjanya biasa aja gitu. Dia terlalu lebay aja, perasaan dia yang membuat dia seolah-olah gitu. Padahal dia siapa sih gitu. Nah, itu harus diaudit gitu ya, diaudit, dirapikan ya. Oke. Kemudian dikatakan juga bahwa yang namanya audit komunikasi itu proses sistematik, sistematis. Jadi dia sistematis, dia evaluasi. Tolak ukurnya apa tadi? Efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Efektivitas artinya apa, Pak Sandi? Efektivitas artinya begini. Jika ada informasi dari atasan, sampai nggak kepada stafnya yang di paling bawah? Apakah hanya tertahan di supervisor, sehingga ketika terjadi audit eksternal, maka stafnya berantakan semua, kerjanya buruk. Atau bahkan yang lebih mengerikan, informasi dari atas tidak sampai ke bawah, sehingga bawah merasa dihianati oleh atasan, oleh pemilik perusahaan, sehingga mereka demonstrasi besar-besaran. Kenapa begitu terjadinya, Pak Sandi? Karena informasi dari atasan, pucuk pimpinan tidak sampai ke bawah. Contoh apa, Pak Sandi? Contohnya misalnya informasi dari atasan bahwa gaji bulan ini ditunda atau dibayarkan 2 kali karena perusahaan lagi sepi order gitu ya. Tapi karena supervisornya tidak berani menyampaikan kepada anak buahnya, takut digebukin mungkin dia gitu ya.
Lalu dia diem aja gitu. Nah, begitu gajian, stafnya kaget dong, gue dibayar setengah gitu. Kenapa nih? Akhirnya spekulasi aneh-aneh, mikir aneh-aneh. Kalau perusahaan gini, perusahaan gitu. Akhirnya terjadi demo massal. Massal, wah semua turun ke lapangan. Demonstrasi massal. Semua karyawan satu perusahaan turun. Akhirnya satu hari perusahaan berhenti beroperasi. Ya, karena ya tadi ada terjadi demonstrasi begitu. Yang tadinya kerugian hanya 500 juta karena sapi order, tapi karena berhenti operasional akhirnya ruginya 1-2 M gitu. Siapa yang salah? Ah, itu yang perlu diaudit. Kalau terjadi seperti itu artinya tidak ada efektivitas di dalam komunikasi. Komunikasinya terpotong, terpenggal komunikasinya. Jadi apa yang dimaksud oleh pemilik perusahaan, oleh para direktur, direksi, dan segalanya, para pimpinan maksudnya, tidak sampai ke bawahan. Sehingga apa? Sehingga anak buahnya berspekulasi sendiri. Pemikirannya melayang-layang. Akhirnya semuanya berantakan. Nah, sebenarnya ada dua hal utama dalam audit komunikasi. Pertama, mengumpulkan dan menganalisis data tentang sistem dan praktik komunikasi dalam organisasi itu. Ya, sebenarnya hanya itu mengumpulkan data. Nah, kalau datanya rapi ya udah gitu maksudnya. Artinya sistemnya rapi gitu. Terus yang kedua, menunjukkan kondisi dan menilai yang digunakan sebagai kerangka interpretasi dari data yang sudah dianalisis. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data lalu dianalisis gitu ya oleh tim sehingga terlihat bahwa oh ini perusahaan masih sehat gitu atau oh perusahaan ini sedang demam. Demam kan artinya setengah sehat, setengah enggak. Oh, artinya ini oh, nih, udah sakit nih. Banyak terjadi korupsi di sini sini sini. Nah, audit komunikasi ya nanti bisa juga bekerja sama dengan auditor keuangan. Dilihat ya jangan-jangan orang yang korupsi justru orang-orang yang mulutnya manis, berbaik hati kepada teman-temannya, sehingga dia menutupi korupsinya itu tadi dengan kegiatan-kegiatan baik. Misalnya, oh ternyata dia korupsi, korupsi karena dia korupsi duit perusahaan, maka dia bisa traktir-traktir temannya. Nah, ini juga bisa nih, ya akan terbongkar melalui audit komunikasi. Kita lihat dulu model komunikasinya seperti apa. Model komunikasi itu ada bermacam-macam ya, di antaranya pertama adalah model linier. Kalau model linier tuh biasanya komunikasinya itu ya sudah berjalan satu arah gitu. Ya, tidak ada umpan balik. Ya, jadi ya melalui email atau melalui fax gitu. Hanya satu arah aja misalnya dari saya ke Anda seperti ini nih. Ya, ini namanya satu arah. Ya, ini namanya model linier. Kan ada ya kalau kita bisa terima apa namanya kalau saya tuh ada FKI ya form koordinasi internal gitu ya FKI biasanya kalau saya dapatnya begitu dari kantor ya. Nah, di dalam FKI itu nanti ada undangan lah atau ada apalah gitu ya segala macam. Nah, itu satu arah tuh biasanya hanya sekedar informasi aja, itu satu arah biasanya gitu ya. Nah, ini nanti juga akan diaudit, diaudit. Apakah terlalu banyak model linier dalam komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan itu atau model-model yang lain? Ya, jadi model linier tuh ya satu arah tanpa ada umpan balik. Yang kedua adalah interaksional. Ya, model interaksional ini ada umpan baliknya nih. Ya, tidak hanya satu arah, tapi dia interaksi dalam sebuah proses komunikasi. Ya, ini misalnya atasan dan bawahan, ya direct order, ini perintah langsung gitu ya. Misalnya Sandi dipanggil, Sandi sini Sandi gitu. Saya punya gini gini gini, tolong bantu saya ngerjakan gini gini gini. Itu namanya interaksional ya. Lalu transaksional, transaksional berarti ya misalnya kalau kamu bantu saya, nanti ada bonus segini. Kalau tidak mengerjakan, ya berarti ada denda segini.
punish and reward, itu namanya transaksional. Kemudian penafsirannya juga macam-macam kalau transaksional. Ada yang bersama-sama setuju, ada yang setuju setuju setengah-setengah, ya. Ada yang tidak setuju, tapi karena teman-temannya bilang setuju, maka dia ikutan setuju gitu. Itu transaksional. Dilihat, dipertimbangkan keuntungan atau kerugian yang akan dia terima di kemudian hari. Itu namanya transaksional ya. Model komunikasinya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman, lu mau nggak bantuin gua gini? Oh, Starbucks dulu lah. Wah, lu mau parah lu. Nah, gitu ya. Berarti itu namanya model komunikasi apa namanya transaksional. Jadi proses komunikasinya terjadi secara simultan, kemudian ya dia saling bertukar pikiran langsung. Untung ruginya dibicarakan langsung begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada ini jaringan, ya. Ini juga model berbasis jaringan itu berarti interaksinya ini bukan hanya sekedar formal tapi informal. Contohnya misalnya kita masuk ke dalam grup WhatsApp, grup Telegram atau grup apapun yang ada di dalam jaringan komunikasi kita. Lalu ketika sudah selesai bekerja, kita di bis atau di kereta api, kita gibah, gibahin bos gitu. Ya, ada bikin grup banyak banget gitu. Ada yang sama bos bareng satu divisi. Nanti ada grup sendiri bertiga sama teman-teman dekatnya. Ya, bersama A, nanti ada grup tanpa A, nanti ada grup tanpa B gitu. Jadi kalau grup tanpa A ya gibahin A, kalau grup tanpa B ya gibahin B gitu. Ternyata dia itunya pembuat grupnya gitu, dia bersama dengan A tanpa B, dia bersama B tanpa A gitu. Oh, ternyata dia ular juga gitu. Nah, itu harus diketahui juga jaringannya seperti apa di dalam sebuah komunikasi, ya. Kadang-kadang ada orang-orang kayak gitu loh, ya. Dia ikut grup ini, dia grup itu, semua dia ikut grupnya, ya. Lalu dia mengadu domba semuanya gitu. Dia bukan hanya ikut grupnya aja, tapi dia juga jadi kompor meleduk di situ. Nanti kalau ada bahasan apa, oh iya bener loh sih gini gini loh. Loh, bukannya mendinginkan suasana malah nambah kacau suasana gitu ya. Oke, terus tujuan dari audit komunikasi. Kalau kita bicara tentang audit komunikasi, maka kita bicara tentang bagaimana audit komunikasi itu harus dilakukan. Perusahaan-perusahaan yang besar harus mau tidak mau melakukan audit komunikasi. Ketika audit komunikasi terjadi, maka semua bagian atau semua orang yang ada dan terdaftar sebagai karyawan perusahaan itu harus menjalani pertanyaan-pertanyaan, harus menjalani seleksi-seleksi, harus menjalani ujian-ujian melalui pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya yang dirancang oleh tim audit komunikasi. Kita lihat. Kenapa harus terjadi audit komunikasi? Apa tujuannya? Yaitu pertama, menentukan lokasi di mana kelebihan muatan informasi dan kekurangan informasi. Ada perusahaan, ada departemen yang orang-orangnya diam semua, pendiam semua. Dari mulai manajer, supervisor, sampai anak buahnya semua pendiam. Mending kalau pendiam ditanya ngerti, paham apapun informasi. Tapi ketika ditanya, "Lu tahu kabar ini nggak?" "Nggak tahu." "Lu tahu kabar ini nggak?" "Nggak tahu." "Lu tahu nggak nanti perusahaan mau bangkrut?" "Hah? Mau bangkrut?" Gitu. "Nggak tahu." Gitu. Wah, kalau seperti itu ya akhirnya kacau. Ya, aliran informasinya tersumbat di situ gitu. Ya, siapa yang salah itu namanya kekurangan informasi. Tapi ada juga yang kelebihan informasi. Ya, udah baru aja orang bercanda. Ada kan orang yang bercanda ya, misalnya, oh, lu mau kerja di mana, bro? Padahal bercanda gitu. Langsung jadi gosip satu kantor gitu. Ya, kayak saya juga pernah begitu. Oh, saya ngomong, oh, kayaknya nih enak nih kerja di Metro TV gitu, di TV One. Waktu saya di TV One, kayaknya enak ya kerja di Metro TV. Terus ada yang bilang gini, oh, lu mau pindah, bro? Gitu pertanyaan. Lalu nggak taunya saya dipanggil sama manajer. Gue dengar lu mau pindah ke Metro TV.
Apa benar begitu? Ih, saya tuh ngomong, berpendapat, mengomentari teman-teman lain yang pindah ke sana. Saya tuh ngomentarin. Jadi gosip katanya Sandi mau pindah ke Metro TV, berkhianat sama TV One, bla 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 begitu. Akhirnya saya sampai dipanggil manajer gitu. Berarti itu namanya kelebihan informasi. Ya, kalau seperti itu harus dilihat tuh. Mana nih biang-biang penyebab yang membuat overload dari informasinya itu. Jadi informasi di dalam perusahaan itu tidak ada yang namanya kelebihan informasi. Itu dulu kata kuncinya. Kalau sudah bekerja, informasi yang paling valid itu adalah informasi dari manajer Anda. Informasi yang berhubungan dengan perusahaan, dengan visi misi perusahaan, dengan pekerjaan Anda, itu informasi yang valid. Itu informasi yang pas. Kalau informasi pas itu kemudian dibungkus dengan segala macam candaan yang menyebabkan abu-abu, jadinya jangan Anda dengar. Jadi Anda berpegang teguh pada pekerjaan Anda. Jadi job desk Anda apa, itu yang dipegang. Supaya apa? Supaya Anda tetap pas di tengah. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, karena ada orang yang, ada pimpinan yang dalam tanda kutip menyebalkan gitu ya, suka melebih-lebihkan informasi gitu. Dengan bercanda-bercanda, dengan contoh-contoh gitu, nggak to the point kalau ngomong, dia muter ngalor ngidul, baru disampaikan informasi utamanya gitu. Anda jangan terjebak. Ketika Anda terjebak, lalu Anda berbicara yang menyebabkan terjadinya overload informasi di dalam perusahaan Anda, maka Anda yang salah, bukan orang lain. Demikian juga ketika Anda mendapatkan informasi apapun tentang pekerjaan Anda, itu juga harus dilihat konteksnya. Teman satu divisi bukan. Kalau bukan teman satu divisi, tapi Anda nekat ngomong tentang pekerjaan di dalam divisi Anda, maka Anda salah. Termasuk ketika Anda supervisor. Anda bicara kepada orang lain di luar dari divisi Anda, di luar dari departemen Anda, berbicara tentang pekerjaan divisi Anda salah. Artinya itu overload information. Informasi yang tidak seharusnya diketahui orang, diketahui divisi lain, tapi Anda ngomong, berarti Anda salah. Anda salah. Ya. Maka dari itu harus dipahami betul. Ya, kecuali kalau bicara lain. Ya, Pak, tapi kan gue pengen ngobrol, Pak, pengen dapat teman, Pak. Iya, boleh. Lo mau ngobrolin itu juga boleh. Cuman dikasih alias, dikasih apa itu namanya, dikasih perumpamaan gitu. Sehingga informasi tadi terbungkus dengan perumpamaan-perumpamaan. Sehingga Anda tampil menarik di depan banyak orang, tapi informasi yang Anda sampaikan itu tidak langsung vulgar gitu, terbuka gitu ya. Itu yang mengerikan ya. Yang itu yang membuat Anda salah. Yang kedua, kualitas informasi. Nah, ini juga nih. Ya, kualitas informasinya bagus nggak? Kalau informasinya lengkap, ya ya bagus. Kalau enggak ya jelek gitu ya. Terus untuk mengukur kualitas hubungan komunikasi ini juga sejauh mana kepercayaan antar teman. Ya, jangan-jangan ada yang tukang gosip, ya informasi yang benar diselewengkan gitu. Ada loh orang yang hobi kayak gitu loh. Jadi bosnya ngomong apa nih, dia sampaikan ke temennya lain loh. Ada loh. Entah itu orang dari mana tuh saya nggak tahu. Ada, ya. Saya beberapa kali terjebak di dalamnya gitu. Dia orang atasan ngomong ini sama dia sengaja dipelintir gitu. Ya, sehingga saya mengerjakan yang salah gitu. Ya, ada orang yang kayak gitu. Ya, menjatuhkan rekan sekerjanya itu ada banyak kayak gitu. Entah apa tujuan dan maksudnya. Gitu. Ya, oke. Terus kemudian ini lihat nih siapa nih yang menyebarkan desas-desus itu juga ya.
Ini juga menjadi catatan dalam audit komunikasi nih. Kenapa harus diaudit? Karena kalau perusahaan terlalu banyak terjadinya desas-desus, maka nanti perusahaan tidak berjalan dengan rapi, tidak baik gitu. Ya masa semuanya digosipin? Ya gosip kok nggak berhenti-berhenti. Kalau nggak gosip ya baperan. Ya, bosnya ngomong apa, dianggapnya ngatain dia, ngomong sama dia apa segala macam. Wah, capek banget kayak gitu. Nah, orang-orang itu namanya orang penyebab kanker ya. Orang penyebab kanker. Orang negatif. Itu namanya toksik, racun di dalam perusahaan. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak merasa bahagia dan tidak merasa beruntung di dalam kantornya, itu harus dibina. Ciri-cirinya apa Pak Sandi? Ciri-cirinya tuh setiap pagi dia tuh selalu murung. Kalau nggak selalu murung, mulutnya itu selalu pedas. Kalau nggak selalu pedas mulutnya, maksudnya maki-maki lah segala, bangku miring dimarahin, ya. Terus kalau nggak datang ke kantor tiba-tiba teriak, "Ini siapa ini pinjam gelas gua nih?" Gitu di orang nggak ada yang nyentuh apa-apa di meja lu, bro. Terus, "Ini siapa nih yang gini gini gini?" Padahal dia sendiri lupa naruh sendalnya di mana, nggak tahu. Ada orang kayak gitu. Itu toksik. Pagi-pagi udah ngomong kayak begitu. Teriak-teriak nggak jelas. Marah-marahin semua orang. Yang nggak berani marahin temennya, marahin office boy. Office girlnya dimarahin. Kotor, kamu bisa kerja nggak sih? Padahal dia posisinya baru staff. Orang-orang kayak gitu tuh harus dipanggil sama pimpinannya. Diajak bicara. Sebenarnya kamu maunya apa? Setiap hari mengacaukan, membuat kantor iklimnya jadi hujan, jadi jelek. Ya, bisa nggak ngomongnya tahan emosi, kendaliin emosi kamu bisa nggak? Gitu, bisa nggak kayak gitu? Nah, itu harus kayak gitu. Ya. Terus ada juga yang hobinya gosip, kerja kagak bener, laporan kagak jadi-jadi, ya, apa segala macam kagak bisa, tapi kerjanya gosip. Lu tahu gak kemarin Pak ini adalah manajer gitu ya. Pak ini jalan sama cewek lain gini-gini. Lu tahu nggak? Si ini dari divisi ini nih diajak jalan loh sama bos ini gini-gini. Tiap hari ngomong kayak gitu. Tiap hari jelek-jelekin bos. Tiap hari nggak ada kerjaan lain selain sebar-sebar isu nggak jelas. Itu orang kayak gitu harus dibina. Kalau nggak bisa dibina, cut. Mohon maaf, Anda tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu ya. Harus tega. Yang menyebabkan Indonesia berjalan di tempat adalah karena hanya sedikit orang-orang yang tega kepada orang lainnya. Ini ya, harus tega. Kalau memang nggak cocok, udah potong aja gitu ya. Oke, terus siapa nih yang menyebabkan sumber kemacetan nih? Ini nih. Orang ada yang dikasih informasi lalu disimpan sama dia sendiri. Ya, nggak diteruskan dengan alasan apapun, itu salah. Atau juga ada yang mengurang-ngurangi informasi. Jadi informasinya apa? Dikurang-kurangin informasinya dengan ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan sendiri dalam kepalanya. Itu juga harus dicari siapa penyebabnya. Nah, dengan adanya menemukan orang-orang penyebab kemacetan atau penyaring informasi ini tadi, maka nanti komunikasi di dalam organisasi dapat kembali berjalan dengan lancar. Biasanya nih kalau udah bicara sumber kemacetan dan penyaring informasi nih biasanya nih supervisor atau manajer nih biasanya nih. Ya orang-orang yang kayak gini nih menyebalkan nih. Ya, itu harus dilihat, diperiksa, ditemukan orang itu. Ya, lalu ditanya, mau Anda apa? Kenapa Anda menyimpan informasi dari direksi secara sepihak diri Anda sendiri? Ya, kenapa Anda tidak meneruskan kepada anak buah? Kenapa Anda harus menyaring-nyaring informasi? Menyaring kata-kata boleh, tapi kalau menyaring informasi itu tidak boleh.
Informasi A harus sampai kepada anak buah itu A. Bukan A1, bukan A2, bukan A3, tapi A. Cuman bahasa untuk menyampaikan informasi A itu yang harus dikontrol, yang harus dikendalikan, yang harus dibuat baik. Sehingga orang yang menerima A itu, kalau A itu adalah informasi positif, dia semakin loyal atau semakin setia kepada perusahaan. Tapi kalau informasi A itu adalah informasi buruk, dia tidak terlalu sedih, tidak terlalu sakit hati, bisa menerima dengan lapang dada. Jadi itu ya yang harus dilakukan auditor komunikasi. Lalu yang keenam adalah melihat, mengenali karakter atau kategori-kategori apa yang terjadi di dalam perusahaan. Siapa yang biang masalah, siapa yang alfa, ya. Alfa itu adalah orang-orang yang diikuti oleh orang lainnya. Alfa itu belum tentu manajer atau supervisor. Alfa itu bisa dari teman Anda, staff gitu. Tapi kalau dia ngomong tuh diikutin sama semua pimpinannya, gitu ya. Oke, itu alfa namanya ya. Apakah alfanya positif atau negatif? Bagaimana dia berperan dalam kelompoknya? Nomor 7. Ini biasanya nih tingkatan pribadi, kelompok atau organisasi nih. Ada kan kalau kita habis istirahat nih atau habis pulang kerja kan biasanya ngeriung ya. Ngeriung kan biasanya membentuk kelompok-kelompok kecil kan. Ada yang sama dia, ada yang sama dia gitu. Topiknya apa yang dibicarakan mereka gitu. Kenapa bisa mereka bisa kumpul 3 orang itu terus gitu. Kenapa bisa yang lain gitu bisa. Kenapa bisa ngeblend apa segala macam itu yang dilihat. Terus yang kedelapan ya rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan. Ya yang berkaitan dengan sikap, perilaku, kebiasaan, dan keterampilan. Ya. Siapa yang menjadi hero, true hero, siapa yang menjadi pahlawan yang sejati di dalam perusahaan, siapa yang hanya munafik, ya, siapa yang pakai jurus katak, ya, injak bawah, sikat, sikut samping, jilat atas, itu ilmu katak, ya. Banyak orang-orang yang pakai jurus ilmu katak tuh. Bawahannya diinjak-injak, suruh kerja, suruh ngerjain punya dia, tugas dia. Lalu sampai teman-teman sesama manajer disikut kanan kiri, dihina, ya, difitnah. Lalu atasannya dijilat-jilat, ya. Dijilatnya gimana? Kerjaan anak buah di aku-aku, kerjanya dia. Gitu. Ada banyak orang-orang kayak gitu. Itu harus ditemukan. Loh. Ya, jangan sampai kita seperti mereka. Ya. Kenapa begitu Pak Sandi? Ingat hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur pasti Anda akan panen, akan tuai. Gitu ya. Sekarang memang Anda kelihatan hidup baik-baik saja dengan perlakuan Anda menggunakan jurus katak itu. Tapi lihat, umur nggak ada yang tahu. Ya, semakin intinya adalah prinsipnya adalah semakin Anda berbuat jahat, semakin Anda memperpendek usia sendiri. Semakin Anda berbuat baik, semakin Anda memperpanjang usia Anda. Semakin Anda berbuat buruk, berbuat jahat, apapun itu, kecil besar perbuatan jahat dan kekeliruan Anda, semakin Anda memperpendek usia Anda. Jadi, rajin-rajinlah berbuat baik, gitu ya. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan audit komunikasi itu adalah membantu melihat hambatan mana yang terjadi dan sejauh mana pesan itu disampaikan dan dipahami oleh penerimanya dengan segala macam strategi untuk menyampaikan pesan itu. Itulah pentingnya sebuah perusahaan harus melakukan audit komunikasi. Lalu yang kedua, perusahaan yang melakukan audit komunikasi secara berkala dapat melihat elemen budaya organisasi yang mendukung dan menghambat efektivitas komunikasi. Kadang-kala orang-orang yang menyebalkan itu membuat hambatan-hambatan tersendiri. Misalnya ada manajer departemen A ternyata adalah jandanya manajer departemen B. Mereka dulu pernah pacaran, menikah, lalu bercerai gitu.
Nah, itu hambatan komunikasi namanya. Ada rasa sungkan, ada rasa benci, ada rasa apa. Dan ketika ada proyek bersama di dalam komunikasi pemasaran terpadu, mereka jadi lagi dalam satu tim. Sehingga apa yang terjadi, dua-duanya diam-diaman, dua-duanya tetap gontok-gontokan karena ada permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan. Lalu disatukan lagi di dalam proyek sebuah perusahaan. Kalau begitu artinya orang yang menyatukan orang-orang itu yang salah. Jadi nggak ada namanya cerita kalau kamu punya musuh di dalam perusahaan, lalu kamu disatukan berharap bisa baikan itu kata siapa? Tidak ada. Jadi kalau Anda tahu, Anda sebagai pemimpin, Anda tahu dua orang ini berkelahi, dua orang ini saling membenci, lebih baik segera pisahkan orang itu jauh-jauh. Misalnya satunya dikasih shift pagi, satunya dikasih shift malam, biar nggak ketemu. Masalah nanti mereka ketemu lalu berantem, pecat dua-duanya, begitu selesai, udah nggak ada urusan. Kenapa begitu kejam Pak Sandi? Iya, karena kita bicara bisnis. Bisnis is money. Kenapa begitu harusnya Pak Sandi bisnis adalah uang? Iya, karena bisnis itu juga membayar Anda dan menghidupi keluarga Anda gitu. Kalau hanya karena satu dua orang teman Anda lalu Anda dan keluarga Anda menderita tidak dapat gaji karena perusahaannya bangkrut, apa Anda mau begitu? Maka dari itu teman-teman, sahabatku yang baik, ketika kita bicara bisnis, maka kita bicara uang. Kalau kita bicara uang, kita bicara profit. Kalau kita bicara profit, kita bicara keluarga kita sendiri. Kita bicara keluarga kita sendiri nih. Bukan kita bicara orang lain, bukan kita bicara keluarga orang lain, bukan kita bicara pemilik perusahaan, bukan kita bicara sama-sama, tapi kita bicara tentang keluarga kita sendiri. Semakin Anda tidak profesional bekerja, semakin Anda tidak rajin dan giat bekerja, maka yang dipertaruhkan itu bukan hanya hidup Anda, tapi hidup seluruh keluarga Anda. Apalagi kalau Anda tulang punggung keluarga. Lalu Anda malas-malasan bekerja, sehingga bos Anda memecat Anda. Kan kasihan anak istri Anda, tidak dapat gaji dari papanya. Nah, demikian juga perempuan. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, audit komunikasi itu melihat melihat sampai sedetail itu siapa biang masalahnya, siapa biang biang kekacauannya, gitu ya. Oke, kita lihat. Sebenarnya audit komunikasi itu gampang-gampang susah. Maka dari itu audit komunikasi itu juga terlalu kompleks, ya. Harus dipanggil satu orang di dalam divisi itu, ya, lalu dikasih jawaban, suruh menjawab pertanyaan kuesioner kuesioner gitu, lalu hasil jawaban itu nanti diolah datanya gitu ya, sehingga dia prosesnya lama, minimal ya 6 bulan, tapi maksimalnya bisa 2 tahun 10 tahun gitu, tergantung dari seberapa besar dari perusahaannya itu. Dan lagi ini harus juga butuh keahlian juga, pendekatan kepada orang supaya dia mau ngomong. Kan karena kan kalau kita bicara sama orang yang pendiam, introvert kan butuh jurus khusus supaya dia mau bercerita. Apalagi kalau orang-orang yang terkena korban bullying di dalam kantor, pasti dia keep aja gitu. Dia nggak akan berani ngomong. Nah, bagaimana kita bisa bicara? Bagaimana? Itu ada satu film tuh, film bagus gitu ya. Dia dilecehkan, dia bekerja di media massa, TV gitu ya. Suatu hari dia dipanggil sama atasannya, pimretnya gitu ya. Terus dia mengalami pelecehan seksual gitu ya, dadanya dipegang. Dia adalah seorang wanita, dadanya dipegang gitu ya. Nah, terus habis itu dia berontak gitu sama Dewan Pers gitu. Dia laporkan ke Dewan Pers. Tapi Dewan Pers gak berani. Kenapa? Karena itu kan ya gimana ya, tidak ada bukti gitu. Ya, jangan sampai nanti Dewan Pers itu memanggil si pemimpin redaksinya itu lalu dihukum tanpa ada bukti apapun. Akhirnya Dewan Persnya bilang nggak bisa, kita nggak bisa sembarangan, katanya kamu nggak ada bukti. Begitu dilihat CCTV terhalangi oleh
tubuhnya si pelaku. Jadi tidak terlihat bahwa dia menyentuh dadanya si korban. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia bergerak sendiri, menggali informasi, mencari data. Ya, ternyata setelah dia mencari data, sekian banyak karyawan-karyawan yang keluar, jadi ada 10 orang penyiar atau presenter yang keluar dari perusahaan itu, ternyata sebagian besar atau 7 orangnya itu adalah korban pelecehan dari si pemimpin redaksi tadi. Terus para korban tadi diwawancarai sama si korban terakhir ini tadi, ya. Akhirnya awalnya nggak mau ngomong dia karena kan takut gitu, karena kan ini media besar gitu. Ya pasti kan pemimpin redaksinya juga berpengaruh kan. Akhirnya ya pelan-pelan dideketin, diajak ngomong, gini. Akhirnya 7 orang yang terkena pelecehan seksual sama seperti korban terakhir itu tadi akhirnya mau ngomong direkam langsung dilaporkan kepada kejaksaan. Lalu barulah sama kejaksaan bukti-bukti itu kan udah ada 7 saksi kan, udah cukup kan 2 saksi aja cukup. Ternyata yang mengejutkan adalah itu memang orang, ternyata dia adalah penjahat kelamin. Jadi di dalam proses audit komunikasi itu keahlian non komunikasi juga harus dibutuhkan sehingga pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang ajaib tadi itu bisa dilakukan dengan maksimal gitu ya sehingga datanya tetap diperoleh dengan cara-cara yang halal gitu ya. Oke. Terus dampak audit komunikasi juga mengerikan nih. Bisa terjadi potong anggaran nih seperti Amerika undang Elon Musk sebagai konsultan keuangannya. Wah, dia bilang nih Amerika nih kalau nggak segera diirit-irit nih langsung akan bangkrut gitu. Akhirnya kan ada pengiritan budget kan yang tadinya ini dipotong, dipangkas. Ya, beberapa ASN juga dipangkas, dipotong anggarannya gitu ya. Nah, dirapikan, dirampingkan gitu. Bukan hanya dirapikan tapi juga dirampingkan gitu perusahaannya. Nah, itu bisa juga terjadi ketika terjadi penemuan-penemuan bahwa ini perusahaan ini organisasinya terlalu gemuk, bisa dirampingkan gitu ya. Nah, ini ya. Ada lagi pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Nah, oke, begitu ya, teman-teman Iya, ya. Pak. Iya, Ya, Pak. terima Terima kasih kasih ya banyak ya, Pak, sebelumnya. atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. kasih banyak, Pak. Izin live ya, Pak.